Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, Jamila Rizky Yasri dari Prodi Teknik Informatika Universitas Semarang. Saya dari kelas B pagi. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Sistem Digital untuk membuatkan suatu proyek dari rangkaian digital. Nah, akan buat apakah saya nanti? Mari kita simak video selengkapnya. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat proyek suatu rangkaian digital, dan di sini saya akan mencoba untuk membuat jam digital. Apa saja sih rangkaian yang ada dalam jam digital tersebut? Mari saya tunjukkan. Langkah pertama adalah kita harus mempunyai aplikasi EWB. Tampilan aplikasi EWB adalah seperti ini. Lalu kita buka aplikasi tersebut dan akan menunjukkan tampilan seperti ini. EWB adalah atau yang kita sebut sebagai electronic workbench, biasanya digunakan untuk membantu atau memudahkan seseorang dalam memvisualisasikan rangkaian listrik. Rangkaian listrik dalam jam digital ini memerlukan berbagai proyek atau item. Apa saja sih proyek-proyek atau item-item yang dibutuhkan dalam suatu rangkaian jam digital ini? Yang pertama, kita membutuhkan ground. Ini ya. Kita ground yang gunanya untuk menahan aliran listrik yang tersisa. Kemudian di sini untuk jam digital saya akan menggunakan VDD atau tegangan yang gunanya untuk mengaktifkan tegangan. Kemudian di sini juga menggunakan crystal clock yang gunanya adalah untuk mempercepat laju frekuensi. Jika frekuensi pada clock ini cepat, maka laju yang ada pada jam digital nanti juga akan cepat. Selanjutnya kita juga memerlukan switch. Di sini switch di sini fungsinya adalah seperti saklar, yaitu bisa on atau off, di mana bisa masuk dalam ini tegangan atau masuk pada ini ground. Yang terpenting dalam pembuatan rangkaian jam digital adalah ini, digit yang kita gunakan adalah 741. Kemudian kita cari yang 74192. Nah, ini signs BCD up atau down center. Ini kita accept. Nah, dalam rangkaian digital IC ini nantinya akan disambungkan dengan ini decoded 7 segment. Apa sih fungsinya decoded 7 segment ini? Decoded 7 segment ini akan memunculkan angka desimal 0 sampai desimal 9. Yang fungsinya seperti ini. Di sini kan ada angka 22 atau yang kita sebut sebagai satuan jam. Ini menit dan ini detik. Ini rangkaian ini tersusun dari ini decoded 7 segment ini. Berarti kita di sini membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita di sini membuat decoded 7 segment 6 ya. Kita copy. Nah, fungsinya adalah ini sebagai satuan jam, satuan menit, dan satuan detik. Jika di sini kita memerlukan decoded 7 segment 6 buah, berarti kita juga harus menginputkan ini digital IC juga 6 buah. Kita copy, paste. Selanjutnya kita memerlukan red probe ini yang digunakan untuk mengetahui jika red probe ini menyala, berarti rangkaiannya menyala. Namun jika ini tidak menyala, berarti rangkaiannya belum menyala. Baiklah, bagaimana cara merangkai item-item ini? Oke, mari saya tunjukkan. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara merangkai untuk menjadikan sebuah rangkaian jam digital. Di sini kita rangkai satu-satu mulai dari detik, menit, dan jam. Kita
kita di sini memerlukan banyak VDD ya, karena banyak input atau output atau apalah itu yang tidak digunakan. Jadi kita harus menyambungkan dengan VDD atau ground juga gitu. Untuk menyambungkan ini ground itu kita copy. Kita tata letak dulu ini bagian IC-nya biar lebih rapi. Ini, wah ini menghalangi ya kamera ini. Kemudian ini sini. Kita bisa kasih label pada IC-nya dengan cara klik 2 kali, kemudian label, kita kasih nama IC 1, kemudian yang ini IC 2, kemudian yang ini IC 3, IC 4, IC 5, IC. Kita pasangkan bagian VDD-nya ya. Di sini setiap IC memiliki 2 VDD minimal. Copy VDD. Di sini juga pastinya ada yang IC 2. Ini kasih VDD. Kemudian kita juga untuk membutuhkan ground. Di sini kita memerlukan 3 switch. 1, 2, 3 di sini switch. Dan kita kasih VDD lagi untuk menyambungkan switch. Kemudian kita kasih ini kita taruh sini. Kemudian rangkaian yang crystal probe-nya kita taruh sini. Di sini juga kita memerlukan apa? Switch di bagian sini ya. Copy. Taruh bawah saja biar tidak bingung. Red probe. Taruh tab. Kemudian yang bagian bawah crystal probe kita membutuhkan ini. Apa namanya? Ground. Kita sambungkan ini bagian crystal probe ini dengan ground, kita rapikan ya. Kemudian yang atas kita sambungkan dengan red probe. Kemudian bagian sini kita sambungkan dengan switch. Nah, kita bisa kasih ini nama, ini jam, terus ini menit dan ini detik dengan menggunakan ini. Text box ini kita taruh sini. Kemudian kita klik 2 kali. Kita bisa tuliskan jam. Kita bisa mengeset font sesuai keinginan kita. Ini oke. Ini bagian jam, terus kita copy saja ya. Ini bagian detik, menit, maaf. Terus ini bagian detik. Langkah yang pertama, mari kita merangkai IC ini dengan decoded 7 segmen yang ada pada satuan detik ini. Kita di sini memerlukan 2 IC ya. Kita gunakan IC pertama dan IC kedua. Kita taruh agak ke sini. Yang pertama, IC pertama. Ini kan mempunyai 4 bit kan. Urutannya gini.
Ini bit 1, bit 2, bit 3, dan bit 4. Bit 1 kita sambungkan dengan IC pertama pada key A. Pokoknya kita bikin serapi mungkin. Kemudian bit 2 kita sambungkan dengan key B. Dan bit 3 kita rapikan serapi mungkin. Kemudian bit 3 kita sambungkan dengan key C. Terus yang keempat kita sambungkan dengan key D. Begitupun yang ada pada IC 2, kita juga sambungkan dengan bit yang pertama dengan key A. Bit yang kedua dengan key B. Bit ketiga dengan key C. Dan yang bit keempat dengan key D. Kita sambungkan ground dengan ground ini. Kan ini ground kan? Kita sambungkan ground dengan ini. Kemudian yang bagian VCC dan VDD kan, maksud saya ini bagian VCC dan load tidak kita gunakan. Jadi kita bisa sambungkan ke VDD, VCC, terus load tidak kita gunakan. Yang load, mana load? Ini ya, nomor 11 tidak kita gunakan, maka kita bisa menyambungkan dengan VDD. Terus kemudian kita bisa menyambungkan switch IC nomor 5 dan 6. Kita bisa sambungkan ini up yang ada di IC 2 dengan up yang ada di IC 2 dengan dengan CO yang ada di IC pertama. Up kemudian dengan CO di IC pertama. Kemudian down dengan BO. Kedua ground kita sambungkan dengan ground. Kemudian kita clear yang bagian sini, kita sambungkan dengan switch. Terus ini switch yang ini kita sambungkan lagi dengan sini. Nah, bagian VCC tidak kita gunakan, maka kita bisa sambungkan dengan VDD di sini. Kemudian load juga bisa kita sambungkan dengan VDD. Kemudian selanjutnya di bagian clear yang IC 2 kan kita sudah menyambungkan dengan switch yang di sini. Kemudian switch yang ini kita sambungkan dengan clear pada IC pertama. Oke, kayak gini. Nah, kemudian untuk menghubungkan antara
pada bagian detik untuk menghubungkan antara IC1 dan IC2 kita membutuhkan gerbang N. Tadi saya sudah memasukkan gerbang N, mana ya? Oke, kita masukkan lagi gerbang N. Kita rotate. Pertama, sebelumnya kita kasih warna pada yang satuan pada detik ini biar bisa membedakan dan enak dipandang ya. Kita kasih warna biru muda. Terus yang bagian ini IC2 kita kasih warna merah. Kemudian kita bisa sambungkan ini gerbang N dengan ini dengan input yang kedua, ini kan. Input yang kedua, terus yang ini dengan input yang ketiga. Nah, coba saya cek dulu bagian detik apakah sudah atau belum. PCC on PDD. Oh, yang ini kita down, yang ini kita sambungkan dengan space ini. Rapikan. Kemudian yang sorry maksud saya ini yang up kita sambungkan dengan ini. Kemudian yang down kita sambungkan dengan VDD. Oke, ini dihapus saja. Kita cek dulu ya, down terus. Oke, pada rangkaian detik sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada rangkaian menit. Baik, saya akan melanjutkan untuk merangkai pada bagian menit. Cara merangkainya gampang seperti halnya kita merangkai pada detik tadi ya. Di sini ada IC4 dan IC3. Kita sambungkan di sini yang bit 1 dengan QA. Kita rapikan. Terus bit 2 dengan QB. Bit 3 dengan QC, dan bit 4 dengan QD. Sama halnya dengan decoder 7 yang bagian ini, kita sambungkan dengan IC3. Penyambungannya seperti tadi, bit 1 dengan QA. Kita geser saja ya. Kemudian 2 dengan QB. Kita rapikan ya. Terus yang bit 3 dengan QC, sebenarnya mudah sih, hampir sama semuanya, tapi di sini emang cuma membutuhkan sebuah ketelitian yang sangat jeli, karena salah menyambungkan nanti tidak akan memberikan hasil. Kemudian bit 4 dengan QD. Kemudian kita ground, kita sambungkan dengan grounding. Di sini juga groundingnya. Terus ini apa?
output yang ada pada gerbang N kita sambungkan dengan up yang ada di sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya jika pada bagian detik ini sudah menunjukkan 60 detik, maka akan memberikan atau menginstruksi menit pertama di sini. Kemudian kita sambungkan output pada up atau CO dengan up di sini. Yang fungsinya pun sama, jika di sini di bagian menit ini sudah menunjukkan angka desimal 9, maka akan memberikan desimal 1 pada bagian decoded 7 segmen sebelahnya. Jadi dia jika ini setelah 9 maka akan menunjukkan menit ke-10 gitu. Kemudian yang bagian VCC dengan load kita sambungkan dengan PDD. Di sini pun juga kita sambungkan VCC dengan PDD dan load dengan PDD. Ya Allah. Kita kasih warna pada ini ya. Biru. Salah. Kemudian kita sambungkan ini bagian apa ya? Clear ini dengan bagian switch ini. Clear dengan bagian switch ini. Mana ya? Oh ini. Ya Allah, banyak banget jadi bingung nih. Rapikan dulu sini. Nah, jika clear sudah menyambung dengan ini bagian switch, kita membutuhkan satu lagi gerbang N. Kita balik. Nah, kemudian yang bagian sini kita sambungkan dengan clear yang sini, jadi ada kayak persimpangan gitu ya. Oke, kita rapikan. Kemudian bagian yang ini inputnya kita masukkan pada bagian sini, bit yang kedua dan ketiga. Assalamualaikum. Kita sambungkan ini dengan bit kedua sini. Ini kan bit kedua kan? Terus yang ini dengan bit ketiga. Tujuannya sama saja, maka jika menit di sini sudah menunjukkan menit ke 59, maka akan memberikan instruksi kepada jam untuk mengeluarkan angka 1 di sini. Oke, kita rapikan. Yap, sudah. Coba saya cek dulu apakah sudah benar atau belum ya. Sebentar ya. VCC. Oke, sudah keluar 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 1, 2, 3.
Kemudian yang ini kurang satu, yang clear bagian sini kita juga sambungkan dengan sini, sama seperti yang IC di atasnya ya, kita sambungkan juga. Nah, oke, kita menit sudah selesai. Kemudian kita masuki pada rangkaian jam. Baik, saya akan melanjutkan untuk merangkai bagian jamnya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita sambungkan yang ini dengan bit 1 dengan key A, bit 2 dengan key B, terus bit 3 dengan key C, dan bit 4 dengan key D. Kita rapikan ya. Melancur sih, ulang-ulang. Ini key 2 berarti dengan key B. Nah, kita kasih warna hijau saja ya. Ini sesuai minat kalian sih. Kemudian yang bagian sini kita juga sambungkan dengan IC bagian sini. Sama caranya seperti tadi. Bit 1 dengan key A, bit 2 dengan key B, bit 3 dengan key C, dan bit 4 dengan key D. Terus, ini belum tersambung dengan key D. Kita kasih warna merah. Bagian groundingnya kita sambungkan dengan ini. Yang bawah juga kita sambungkan bagian grounding. Terus bagian VCC dan load bisa kita sambungkan ke PDD. Ya, hancur. Ini memang harus teliti sekali ya guys ya. Teliti dan sabar adalah kunci utamanya sih. Ini VCC, yang ini kita sambungkan dengan PDD. Terus yang load pun juga. Di sini juga VCC kita sambungkan dengan VDD, load juga. Kemudian
kita tambahkan VCC lama kurang 1. Sini. Yang down kita sambungkan dengan VDD. Setelah kita down, kita juga sambungkan dengan VDD. Baiklah, di sini kita membutuhkan 2 buah gerbang N. Untuk menyambungkan, kita masukkan gerbang N dulu. 1, copy aja. Setelah 2. Kemudian kita menghubungkan ini. VCC sudah dihubungkan. Kemudian clear yang ini kita sambungkan dengan clear ini. Nah, gini. Kemudian kita ini rotate, kita sambungkan ini thread. Oke, terus kita sambungkan yang atas dengan bagian yang ini bit kedua. Terus ini pun juga kita sambungkan kepada bit yang kedua. Kemudian kita bikin yang ini, ini pun juga sama. Kita rotate. Kita sambungkan up yang IC yang bagian atas dengan ini. Kemudian kita sambungkan ke ini bagian yang menit ini, bagian sini. Yang atas kita dengan bit kejauhan. Yang atas kita sambungkan dengan yang key B yang ini, yang mana yang ini ya, key B ya. Rapiin aja. Oke. Terus yang bawah ini kita sambungkan dengan key C. Key C yang mana? Key C yang ini ya guys ya. Baterai saya habis nih. Bapak lanjutkan. Kemudian kita yang up sini kita sambungkan dengan output up yang ada di IC ini. CO ya pakainya. Sini kita rapiin. Ini memang perlu kesabaran ya guys ya, harus ekstra sabar nih. Jual santai aja. Kemudian yang bagian switch sini kita sambungkan dengan sini, clear bagian sini. Nah, mana tadi? Kita kasih warna biar gak bingung. Switch sini. Kemudian yang down sini kita belum hubungkan kepada VDD. Kita ambil VDD ini, paste, kita hubungkan down dengan VDD. Kemudian bagian sini, dalam sini juga sambungkan dengan VDD. Oke, rangkaiannya sudah selesai. Mari kita cek apakah rangkaian yang kita buat telah benar-benar berjalan atau tidak. Nah, ini rangkaian sudah berjalan. Maka jika ini menunjukkan pada menit ke 60, maka akan memberikan instruksi 1 kepada bagian jam. Di sini bagian bagian clock kita bisa perbesar frekuensinya menjadi 10.000 untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak. Oke, kita tunggu sampai 60. Apakah jika sudah memasuki menit 60 jam akan berubah menjadi angka 1. Kita tunggu sampai 60 ya. Nah, ini tadi sudah menunjukkan ke
menit 59 dan akan menginstruksikan untuk di sini berubah menjadi 1. Berarti rangkaian digital kita dalam pembuatan jam digital kita sudah berhasil. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.